Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Ushul Ma'mul fi Syarhi Salasatil Usul karya dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sudah alhamdulillah kita di pertemuan yang ke-70 kita baca syarah penjelasan tentang salat. Wassalatu hiya at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil aqwali wal af'ali ala hay'atin makhsusatin muftatihatan bit takbiri wa mukhtatimatan bit taslim. Salat adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dengan cara yang khusus yang diawali dengan takbir, yakni takbiratul ihram, dan diakhiri ditutup dengan salam. Wa fil ayati sabiqah ja'a lafdhu biqaulihi wa yuqimus shalah. Dan di ayat sebelumnya telah datang dalil dengan lafadz wa yuqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa iqamatus sholati wa ta'abbudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhil istiqamati wa tamami fi awqatiha wa hayatiha. Dan makna menegakkan salat adalah bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan melakukan salat tersebut secara istiqomah dan melakukannya di waktu yang sempurna, yakni di awal waktu, dan dengan menyempurnakan tata cara salat tersebut. Fayati biha wafiyatul arkani wal wajibatu fayati biha wafiyatul arkani wal wajibati harisan ala sunnaniha al qauliyati wal fi'liyati. Dan setiap orang yang sholat hendaknya dia melakukan rukun-rukunnya secara sempurna, kewajiban-kewajibannya, dan juga bersemangat untuk melakukan sunnah-sunnah sholat, baik itu sunnah yang sifatnya kauliyah, sunnah sifatnya ucapan, ataupun sunnah secara fi'liyah. Sunnah fi'liyah misal apa? Takbir intikal, mengangkat tangan ketika akan ruku atau bangkit dari tasyahud awal. Ini misal contoh. Sunnah kauliyah misal membaca surat ba'dal Fatihah atau membaca doa iftitah dan selainnya. Hadza huwa ma'nal iqamatis shalah, dan ini makna menegakkan salat. Jadi menyempurnakan sunnah-sunnahnya, rukun, wajib, dan melakukan di awal waktu. Walihada nulahidu anna Allah jalla wa ala lam yadhkur as-salata fil Qur'ani illa bi iqamatiha aw bi mudawamati 'alaiha aw bi muhafadzati 'alaiha. Oleh karena itu, jika kita perhatikan, Allah Ta'ala tidak pernah menyebutkan sholat dalam Quran kecuali dengan lafadz iqamah, menegakkan, atau dengan lafadz mudawamah, merutinkan, atau muhafadzah, menjaganya. Tidak pernah Allah menyebutkan walam yakul ya ayyuhalladzina amanu shollu au innal ladzina yusalluna au innal musallina. Tidak pernah ada lafadz-lafadz seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, sholatlah. Wahai orang-orang yang melakukan sholat, atau
Sesungguhnya orang-orang yang sholat tidak pernah. Bal qala ta'ala wa aqimus shalah. Akan tetapi Allah Ta'ala menyebutkan dengan lafaz wa aqimus shalah, dan tegakkan sholat. Wal muqimina sholata, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Ala sholatihim daimun, orang-orang yang senantiasa sholat. Ala sholatihim yuhafidhun, ya, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Ya. Ini ayat-ayat yang Allah sebutkan. Wa hadha yadullu ala anna hunaka amran maqsudan ghairu mujarradi shalah ala wa huwa iqamatus shalah. Ini menunjukkan di sana ada perkara yang ada perkara yang penting, yang hakikat sholat tidak hanya sekedar melakukan sholat, akan tetapi lebih dari itu, yakni menegakkan sholat. Ini berbeda, dua masalah yang berbeda. Wa min samarati iqamati sholati anha silatun bainal abdi wa rabbih. Dan termasuk buah dari orang-orang yang melaksanakan menegakkan sholat ialah karena sholat itu merupakan bentuk silah, bentuk kedekatan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Fiha insyirahu sadri, di dalamnya ada fadilah, yakni seseorang lebih lapang dadanya. Wa qurratul aini, dan dijadikan sejuk pandangan matanya, ini dijadikan nyaman, ketenangan. Wal hidayatu ila fi'lil khairi, dan akan dimudahkan Allah memberikannya hidayah di atas perbuatan-perbuatan yang baik. Wal bisa mencegah orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini tentu perlu proses. Tidak bisa sekali sholat langsung bisa menghapus atau mencegah dari perbuatan mungkar, akan tapi dengan latihan, ya, karena sholat itu perlu muhafadzah, perlu mudawamah, ya. Maka untuk menghasilkan sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tentu itu perlu rutinitas, perlu berulang-ulang, tidak sekedar 1 kali 2 kali sholat, ya. Apalagi sholat ini wajib, ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan dia kafir, ya. Sebagian ulama mengatakan seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja ini kafir, ya. Keluar dari agama. Ini yang paling bahayanya, ya. Nabi SAW juga bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan sejuk pandanganku ialah ketika di dalam sholat. Tentu ini sholat yang bisa khusyuk, ya. Sebagaimana sholatnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Tidak melakukan sholat, ya, sekedar supaya gugur kewajiban, tidak, ya. Maka nasihat kami kepada teman-teman yang mereka hijrah, ya, mungkin sebelumnya seseorang yang buruk, seseorang yang bergelimang dengan maksiat, ya, maka segera bertobat, ya, dengan cara apa? Menjaga sholat. Yakin sholat ini, ya, akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar sedikit demi sedikitnya. Saya katakan sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung instan, ya. Dan dibutuhkan kejujuran seseorang ketika bertobat. Dan jagalah sholat Anda meskipun apapun keadaan Anda, ya. Meskipun Anda bukan orang yang alim, bukan seorang yang soleh, tapi senantiasa lakukan, jagalah, ya,
tegakkanlah sholat di kehidupan kita sehari-hari, karena ini merupakan bentuk ta'abud, bentuk silah, hubungan kedekatan kita dengan Rabb, ya, semesta alam. Sehingga semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dengan sholat kita, ya. Demikian yang bisa kita baca pada pertemuan pagi kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.